Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yulian Rahmah dan teman saya yang bernama Dwi Wulandari. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang epistemologi dinamisasi kalam. Baik teman-teman, kita akan memasuki yang pertama yaitu pengertiannya. Nah ini, teman-teman bisa lihat sendiri, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan akhiran logi yang berarti wacana, berasal dari kata Yunani logos yang berarti wacana. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Epistemologi akan terus mengkaji tentang suatu fakta sampai pada batas yang tidak dapat dikaji lagi. Berarti maksudnya ini epistemologi ini mengkaji sampai ke akar, sampai kita menemukan jalan terakhir dari suatu permasalahan gitu. Jadi menuntaskan sampai akarnya. Epistemologi akan lanjut ya. Batasan dari epistemologi merupakan batasan dari pola pikir manusia, sehingga kebenaran sejati yang tidak dapat dicapai oleh manusia adalah milik Tuhan semata. Epistemologi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencari hakikat dari sebuah ilmu. Usaha yang dilakukan dalam mencari kebenaran dan sekedar trial and error, atau dilakukan secara sistematis dan disertai dengan metode-metode yang bersesuai dengan objek dari kajian ilmu kalam. Berarti epistemologi ini dia mencari suatu kebenaran yang tidak tergoyahkan. Sama ya seperti filsafat, cuman kita bicara ranahnya agak berbeda. Lanjut, kita membahas tinjauan umum perihal epistemologi dinamisasi kalam. Nah, berdasarkan akarnya, epistemologi merupakan gabungan dari dua kata bahasa Yunani, yaitu epitisme yang berarti pengetahuan tadi, dan logos yang berarti pengetahuan sistematik. Dengan demikian dapat diartikan bahwa epistemologi adalah pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa ahli nih yang menyebutkan pengertian dari epistemologi sendiri. Silahkan teman-teman bisa baca, kemudian jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Nah, secara umum epistemologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada epistemologi bayani, merupakan metode pengetahuan yang memfokuskan kajiannya pada wilayah bahasa atau teks. Kedua, epistemologi burhani adalah tradisi pengetahuan yang mengembangkan prinsip dasar logika yang dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti. Ketiga, epistemologi irfani adalah merupakan suatu pengetahuan langsung yang diperoleh dari pengalaman intuitif melalui pendekatan penyinaran hakikat Tuhan. Jadi epistemologi tadi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu epistemologi bayani, kemudian burhani, ketiga irfani. Terus apa aja aspek epistemologi ilmu kalam? Nah, teman-teman bisa lihat di sini aspeknya ya. Oke. Ini bisa teman-teman baca di makalahnya. Kemudian yang terakhir kita ada kritik terhadap epistemologi dinamisasi kalam. Nah, sekarang ini banyak terjadi kegelisahan akademik yang menimpa para pemimpin kontemporer, khususnya berkaitan dengan studi ilmu kalam. Berikut metodologinya. Kritik sangat mendasar langsung kepada epistemologi studi ilmu kalam. Baik teman-teman, sebentar ya. Nah, secara garis besar ada 2 aliran pokok dalam epistemologi ini. Pertama adalah idealisme atau lebih populer dengan sebutan rasionalisme, teman-teman, yaitu suatu aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal, ide, kategori, form sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, di sini peran panca indera di nomor 2 kan. Sedangkan aliran yang kedua itu ada realisme atau yang lebih populer dengan sebutan empiris
yang menekan pada indera, sentuhan, penglihatan, penciuman, pencicipan, dan pendengaran, lalu berkaitan juga dengan pengalaman. Jadi kesimpulannya, ilmu kalam dari sisi epistemologi merupakan aktivitas yang menjadikan seseorang akan lebih arif dalam melihat perbedaan, terlepas dari keabsahan epistemologi masing-masing aliran ilmu kalam. Penulis beranggapan bahwa perbedaan pendapat mengenai persoalan akidah merupakan suatu keniscayaan. Dari perbedaan epistemologi di atas, nampaknya kalangan ulama aslu sunnah wal jamaah seperti Salafi, Asy'ariyah, dan Maturidiyah yang masih kuat berpegang kepada wasiat Nabi SAW untuk senantiasa berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berpikir dan beramal. Lain halnya dengan Mu'tazilah, meski mereka terlalu ekstrim dalam menggunakan akal, namun mereka banyak menolong agama Islam dari serangan-serangan agama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman. Apabila ada penjelasan yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Kami membuka sesi pertanyaan melalui chat grup atau via WA. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.